Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Supriyadi. Saya adalah salah satu dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar pada Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia. Mata kuliah Bahasa Indonesia ini adalah salah satu mata kuliah wajib umum, terdiri dari 2 SKS dan terdapat pada semester 2. Mata kuliah Bahasa Indonesia ini diberikan kepada mahasiswa agar mahasiswa mampu dan terampil menggunakan bahasa Indonesia baik dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Adapun kemampuan yang diharapkan kepada mahasiswa setelah perkuliahan ini berakhir, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami kedudukan bahasa Indonesia. Yang kedua, konsep bahasa Indonesia. Ketiga, hakikat bahasa Indonesia. Keempat, fungsi bahasa Indonesia. Kelima, kata. 6, kalimat. Ketujuh, paragraf. 8, wacana. Kesembilan, penulisan karya ilmiah. Perkuliahan yang saya lakukan menggunakan Zoom Cloud Meeting dan Google Classroom. Adapun materi pada kesempatan ini yang saya sampaikan yaitu materi tentang paragraf dan jenis-jenis paragraf berdasarkan kalimat pembentuknya. Metode yang saya gunakan yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Adapun pendekatan, saya menggunakan pendekatan student center. Pada saat proses perkuliahan nanti berlangsung, saya mengharapkan mahasiswa aktif serta mampu menjelaskan pengertian paragraf, jenis-jenis paragraf berdasarkan kalimat pembentuknya, dan mampu mencontohkan setiap jenis-jenis dari paragraf tersebut. Di akhir perkuliahan, saya akan memberikan sebuah tugas kepada mahasiswa, di mana tugasnya nanti saya meminta kepada mahasiswa untuk membuat sebuah paragraf, di mana penilaiannya nanti saya menggunakan rubrik penilaian. Di dalam rubrik penilaian saya terdapat beberapa indikator penilaian, di mana yang pertama, kesesuaian
kalimat dengan judul, pilihan kata, kesesuaian pelaku, kesesuaian latar, serta kalimat yang terorganisir. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video proses perkuliahan yang saya lakukan bersama mahasiswa dengan mata kuliah Bahasa Indonesia, materi paragraf, dan jenis-jenis paragraf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semuanya. Sore, Pak. Baik, untuk hari ini kita lanjutkan pertemuan kita yang ke-12 ya, dengan materi tentang paragraf. Materi tentang paragraf. Kawan-kawan tahu semua tentang paragraf sudah pada pastinya ya? Iya, Pak. Iya, oke, tahu. Sekarang saya coba bertanya satu persatu, mungkin ada yang bisa menjawab paragraf itu apa gitu. Apa pengertian paragraf? Suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain, Pak. Oke, baik. Gagasannya atau ada pendapat lain? Gabungan dari kalimat-kalimat yang berisi ide pokok atau gagasan pendukung. Gabungan. Oke, gabungan. Baik, kawan-kawan. Atau mungkin ada pendapat lagi. Atau laki-laki lah, jangan perempuan lagi. Kalau bisa yang laki-laki. Mana laki-lakinya? Ya. Oke, nggak ada ya. Atau memang belum tahu paragraf seperti itu. Oke, baik. Nah, segini kawan-kawan ya. Dari beberapa pendapat dari teman-teman tadi, ya, kita bisa menyimpulkan bahwa paragraf itu bisa kita sebut sebagai gabungan dari beberapa kalimat, ya. Gabungan dari beberapa kalimat, ya. Dari gabungan dari beberapa kalimat yang mengandung makna seperti itu. Bisa dikatakan seperti itu, ya. Kenapa dikatakan gabungan dari beberapa kalimat? Karena paragraf itu terdiri dari satu kalimat, maaf, dua atau sampai tiga atau sampai empat dari kalimat, ya. Di mana kalimat pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu saling berkaitan, ya, saling berkaitan. Ya, makanya antara paragraf kalimat yang satu, dua, dan tiga serta sampai dengan empat, kalau dia terdiri dari empat kalimat, maka dia saling berkaitan. Makalah itu disebut dengan paragraf. Nah, kawan-kawan semuanya, ya, paragraf itu banyak jenisnya, ya. Paragraf itu banyak jenisnya. Mungkin ada yang tahu jenis-jenis dari paragraf tergantung dari isinya. Tergantung dari isinya yang membuat. Paragraf deskripsi, narasi, Oke. eksposisi, sebab akibat, analisis, dan kooperatif. Oke, baik ya. Nah, di sini kawan-kawan bisa melihat jenis-jenis paragraf berdasarkan isi. Ya. Di sini dapat kita lihat, ya, ada beberapa jenis paragraf berdasarkan isi.
Isi di sini maksudnya apa kira-kira? Isi itu maksudnya isi itu apa? Isi dari paragraf itu apa? Mungkin ada yang tahu? Isi di sini ya maksudnya adalah kalimat-kalimat yang membentuknya, ya, kalimat-kalimat yang membentuknya, ya, kalimat-kalimat yang membentuknya. Di sini ada paragraf narasi. Dikatakan paragraf narasi itu kalau di dalam paragraf itu terdapat isi-isinya. Isinya itu tentang narasi, ya, tentang narasi. Jadi ada Kejadian atau peristiwa. Contohnya seperti novel dan cerpen. seperti novel dan Cerpen. cerpen, seperti itu. Hanya novel dan cerpen? Ada lagi sih, Pak. Ada lagi apa kira-kira? Ya, jurnal, buku Jurnal. ya, buku Ah. jurnal, buku ilmiah sama penelitian ilmiah. Oh, penelitian ilmiah. Baik, nah sekarang kita masuk kepada daripada ciri-ciri paragraf narasi. Ciri-ciri paragraf narasi. Oke. Baik, di sini ada beberapa ciri-ciri dari paragraf narasi. Ya, ada ciri-ciri dari paragraf narasi. Yang pertama, yang paling utama, biasanya ketika dia dikatakan sebagai paragraf narasi, maka dia harus ada tokoh atau pelaku. Ya, harus ada tokoh atau pelaku. Benar yang dikatakan tadi oleh teman kawan-kawan tadi, mengatakan bahwa kalau ada tokoh atau pelaku itu biasanya di cerita, dongeng, atau novel. Seperti itu ya. Betul? Ya. Iya, Pak. Apakah hanya di cerita dongeng atau novel saja? Tidak, Pak. Tidak. Ada contoh yang lain? Tentang peristiwa-peristiwa. Peristiwa. Oke. Oke, ada peristiwa ya. Nah, ciri yang kedua di sini dia harus memiliki latar, ya, latar tempat. Latar tempat. Tahu latar tempat maksudnya apa latar tempat? Tempat kejadiannya. Kejadiannya, latar tempat kejadian. Oke, kejadian ya. Kemudian waktu? Waktu kejadian, Pak. Waktu kejadian. Kejadian. Waktu itu biasanya apa? Biasanya bisa pagi, siang, Siang atau hari, malam, atau enggak pakai jam, Pak. sore. Atau pakai jam. Oke. Kalau suasana? Termasuk riuh, Riuh? Apalagi? riuh, Gaduh, Gaduh? Gaduh. senyap. Senyap. Seperti itu. Baik, ya. Nah, di sini kalau dia paragraf narasi, dia memiliki ciri, ya, memiliki latar tempat. Latar tempat berarti tempat kejadiannya di mana, ya. Latar tempat kejadian itu dia menyatakan di mana, ya. Kemudian ada waktu. Waktu itu pagi, siang, sore, malam, atau sebelumnya kapan dan sebagainya ya. Suasana itu dia riuh, ramai dan sebagainya ya. Jadi ketika dia ada tokoh, ada pelaku, kemudian ada tempat, ada waktu, itu dapat dipastikan dia adalah paragraf narasi. Nah, kemudian ciri selanjutnya ya, paragraf narasi itu dia memiliki, di sini tulisannya jalur ya, sebenarnya alur. Alur atau jalan cerita. Alur, tahu kawan-kawan alur? Alur itu apa? Alur dalam cerita itu biasanya alur apa ada? Maju, mundur, mundur, mundur. Maju mundur. Oke. Kalau maju itu alur maju itu seperti apa? Ceritanya sekarang.
Waktunya sekarang. Waktu sekarang. Maju. Ayo, maju. Waktu sekarang gitu. Ceritakan masa depan, Pak. Masa depan. Yakin seperti itu kawan-kawan. Telur itu kayak dari awal, tengah hingga mencapai akhir kayak gitu loh Pak. Oke, dari awal, tengah, sampai Hingga akhir. mencapai Baik. akhir Sampai klimaksnya Pak. mencapai akhir. Baik, gini kawan-kawan. Kalau dikatakan dia memiliki alur atau jalan cerita, alur itu ada dua. Ada alur maju, ada alur mundur. Ya, alur maju dan alur mundur. Alur maju, dia itu bercerita runtut. Ya, runtut. Maksudnya runtut secara step by step dia bercerita misalkan pada suatu hari Arif pergi jalan-jalan ke pasar. Tiba-tiba di tengah jalan dia bertemu dengan Hilmatul Aliyah. Sampai lalu Arif bercengkrama dengan Hilmatul dan sebagainya. Dia maju terus, gitu. Alur maju terus dia, nggak mundur, gitu. Kalau dia maju, maka ceritanya itu tidak pernah flashback kembali, mengingat masa lalu, enggak. Itu maju, dia runtut maju sampai habis. Beda halnya ketika dia cerita alur mundur. Mundur ketika dia awalnya maju, tiba-tiba dia ingat kembali ke belakang, mengingat masa lalunya. Maka itu dikatakan mundur. Seperti itu kawan-kawannya. Jadi biasanya cerita dia maju, kemudian dia bisa mundur, maju lagi, kembali lagi kan. Ya, seperti itu maju mundur. Ya, beda halnya ketika, tapi kebanyakan mahasiswa itu salah persepsi gini. Ketika dia dapat cerita pada zaman dahulu, ya, pada zaman dahulu, sering kan di awal cerita seperti itu? Sering. Oke. Iya Pak. Alur itu maju mundur. 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 Enggak mundur, enggak bisa kita mengatakan mundur karena di awalnya saja pada zaman dahulu, berarti dia cerita yang tentang yang dulu, bukan alurnya yang mundur. Seperti itu, ya. Paham kawan-kawan? Jangan salah lagi. Ya. Baik, Pak. Ya. Ya, jadi ketika pada zaman dahulu dia orang itu bercerita, mungkin ini adalah cerita yang orang keberapa sudah yang menceritakan itu. Seperti itu, kawan-kawan. Ya. Nah, yang selanjutnya cirinya adalah ditulis secara kronologis. Kronologis itu runtut. Tadi seperti alur maju. Dia runtut. Mengajarnya runtut. Dari awal, ya. Dari awal misalkan dia berangkat mau kemana ke satu tujuan, kemudian dia di tengah jalan bertemu dan siapa dan sebagainya sampai dia sampai di tempat tujuannya seperti itu, ya. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Paham? Paham? Baik, ya. Kalau diam berarti paham, ya. Karena sudah dijelaskan step by step. Nah, sekarang gini kawan-kawan. Di sini ada satu contoh paragraf. Ada contoh paragraf. Itu paragraf narasi. Contohnya seperti ini. Ingat ya, runtut secara kronologi. Di sini Haris menyusuri jalan di sepanjang sawah. Di kiri dan kanan terdapat hamparan sawah. Maju. Maju atau mundur? Maju ini, Pak. Maju. Maju atau mundur? Coba dibaca dulu. Maju. Siapa yang mengatakan maju? Siapa yang mengatakan maju? Oke, Mas Jainur. Maju. Oke, coba saya tanya Mas Jainur. Apa alasannya mengatakan bahwa alur cerita ini maju? Karena si Haris ini ceritanya runtut, Pak.
Runtutnya? Karena dari menyusuri jalan sepanjang sawah, terus lihat kiri kanan, itu ceritanya runtut nggak ada flashbacknya, Pak. Jadi Oh, saya menyimpulkan kalau cerita ini maju, Pak. oke, cerita ini maju gitu ya. Oke, ada pendapat lain yang berbeda? Ada? Atau sama? Ada pendapat lain? Ada atau tidak? Maju semua, sepakat ini alurnya maju? Sepakat maju. Sepakat maju, Pak. Sepakat maju. Sepakat maju. Maju, ya. Jangan ayo maju, enggak ya. Oke, sepakat maju ya semua. Oke, baik. Kawan-kawan di sini paragraf narasi ini adalah paragraf yang memang contohnya adalah alurnya maju. Di mana kalau Ada, Pak. gini aja, biar enaknya coba kita lihat, tuliskan di room chat saja contoh paragrafnya. Minimal 2 orang lah, paling tidak ada 2 orang yang membuat itu. Ya, sebelum saya berikan tugas, saya minta dulu kawan-kawan membuat itu biar kita lihat sama-sama, kita revisi sama-sama, kita perhatikan sama-sama seperti itu. Silakan dituliskan di room chat saya. Contohnya paragraf narasi ya. Silakan. Boleh kawan-kawan lihat membuat bukan membuat paragrafnya persis cerita yang sebagai contoh ini, atau mungkin kawan-kawan punya cerita sendiri, mungkin ceritanya dari rumah berangkat ke kampus ya, kemudian di kampus ketemu siapa dan sebagainya, silakan ya. Yang lebih enak itu contohnya adalah kehidupan sehari-hari kawan-kawan ya, cerita seperti itu. Gimana? Ada yang mau mencontohkan? Satu saja, paling tidak satu, sebelum saya berikan tugas. Lagi bikin, Pak. Oke, baik. Ya, saya tunggu, saya sabar menunggu. Pak, boleh bertanya nggak, Pak? Silahkan. Apa penggunaan bahasa juga penting dalam paragraf narasi, Pak? Maksudnya bahasa yang imajinatif itu penting atau tidak, Pak? Bahasa imajinatif. Imajinatif. Oke, baik. Kalau kita menggunakan bahasa imajinatif, mau menggunakan bahasa imajinatif atau tidak imajinatif pun terserah. Silahkan, maksud saya, silahkan.
Yang penting dia ya dia memiliki sebuah alur, sebuah tokoh, cerita, alur dan sebagainya. Ya, mau kita fiksi pun, fiktif pun nggak masalah. Ya, terserah. Yang penting di dalam paragraf tersebut dia punya tokoh, ya, latar, tempat, alur dan sebagainya. Maka dia disebut paragraf. Kita tidak mempermasalahkan bahasanya seperti apa. Yang penting dia di sini mencontohkan bahwa ini adalah menandakan bahwa ini adalah paragraf narasi ataupun tidak, seperti itu. Baik, sudah ada yang bisa memberikan contoh minimal satu sebelum kita akhiri? Ada? Atau kalau nggak mau diketik di oke, ada. Oke. Di sini dari Nurfika. Ya, kita baca sama-sama ya. Oke, kemarin sore Hanan memetik buah rambutan. Ia memanjat pohon dengan lincah. Ia meletakkan buah rambutan hasil petikannya, ya, yang hasil petikannya di plastik yang ia bawa. Setelah mendapat rambutan, ia turun dengan cepat. Oke. Pertanyaan saya, apakah ini sebuah paragraf narasi atau bukan? Iya. Iya. Kenapa iya? Apa alasannya? Tokoh ada. Alur ada. Tokoh, alur, latar. Latar ada. Oke, baik ya. Betul ya. Nurfika sudah bisa membuat atau memberikan contoh paragraf narasi. Di sini ada satu lagi. Mungkin habis. Cukup satu aja ya. Nggak ada yang lain lagi? Ia turun dengan cepat. Baik, kawan-kawan. Nah, itulah yang bisa dikatakan sebagai paragraf narasi. Paragraf narasi ini ya, dia yang paling utama ya, seperti saya ulang kembali, dia memiliki ciri-ciri, dia dia harus ada tokohnya. Tokoh di dalam sebuah paragraf itu ya. Ada tokoh, kemudian latar waktu, tempat atau settingnya di mana, kemudian dia alur, kemudian dia kronologisnya runtut, ya runut, seperti itu ada runtut. Runut di dalam saya akan berikan sebuah penilaian, ya penilaian, di mana penilaiannya nanti kita akan masuk ke dalam saya anggap sebagai nilai tugas secara individu, ya. Minimal satu paragraf, yaitu tentang paragraf deskripsi. Di dalam satu paragraf itu minimal terdapat 4 kalimat, ya terdapat 4 kalimat ya. Minggu depan silakan dikumpulkan dan saya akan berikan masukan sebagai sebuah penilaian. Baik kawan-kawan semuanya, saya akhiri ya. Sekali lagi saya ingatkan karena ini kabut asap ya, tolong gunakan masker ya, jangan terlalu banyak beraktivitas di luar ruangan ya, banyak minum air. Nah, batuk belum apa-apa ini sudah batuk ini ya. Oke ya, jangan terlalu banyak beraktivitas di luar ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan